Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing yaitu Ibu Dinia MPD selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Desi Fitri, NIM 1810204064 dari Lokal 5C jurusan Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada video kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Keterampilan Berpikir Logis Siswa pada Pembelajaran Biologi Kontekstual Bermuatan Etnosains atau Kearifan Lokal di SMP Negeri 1 Sungai Penuh. Memasuki poin pertama, latar belakang. IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia tentang fenomena alam yang terjadi berkaitan dengan makhluk hidup dan cara mengklarifikasikannya baik secara sistematis, proses ataupun aplikasi yang meliputi bidang fisika, kimia, dan biologi. Pembelajaran IPA di SMP perlu diberikan karena dengan pembelajaran IPA dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan yang telah mereka pelajari ke dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun permasalahannya di sini yaitu pembelajaran masih terpusat pada guru, penggunaan model pembelajaran belum kontekstual, pemanfaatan kearifan lokal, motivasi belajar tergolong rendah, dan kemampuan berpikir logis siswa masih rendah. Solusi yang dilakukan di sini yaitu menerapkan model pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berbantuan media audiovisual bermuatan etnosains sebagai kearifan lokal. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis siswa dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Model pembelajaran kontekstual yaitu suatu pembelajaran yang menekankan proses keterlibatan siswa dalam aktivitas belajar dan membantu mereka mengaitkan konsep pembelajaran IPA dengan konteks kehidupan nyata yang dihadapi. Melalui pembelajaran ini diharapkan dapat merubah kemampuan berpikir siswa yang sebelumnya hanya menunggu informasi dari guru menjadi pembelajaran yang bermakna, di mana siswa itu sendiri yang berperan dalam proses menemukan informasi. Keberhasilan dalam pembelajaran juga dipengaruhi oleh penggunaan media pembelajaran yang efektif dan inovatif, di mana di sini menggunakan media audiovisual bermuatan etnosains merupakan media berupa video pembelajaran yang berisi tentang materi biologi kehidupan yang dimana di dalamnya disisipkan nilai kearifan lokal dalam konsep-konsep materi etnosains. Contoh uji coba penelitian mengenai etnosains, di sini ranah penelitiannya ada penjual jamu gendong tradisional. Fokus penelitiannya itu pembuatan jamu kuning asam, pahitan, dan beras kencur. Konten dan konteks pada pembelajaran sains, larutan kimia biologi yang terlarut yaitu pemisahan dan pewarna zat larutan, evapora, dan filtrasi dan aktivitas zat. Contoh uji coba yang kedua yaitu pembuatan tapai singkong. Konteks biologi mengenai bakteri yang berperan. Tapai adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Ragi untuk fermentasi tapai merupakan campuran beberapa organisme terutama fungi, kapang, dan jamur seperti Saccharomyces. Umumnya berbentuk semi cair, lunak,
berasa manis, keasaman, mengandung alkohol, dan memiliki tekstur yang lengket. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir logis siswa kelas eksperimen 1 dan 2 pada model pembelajaran kontekstual berbantuan media audiovisual bermuatan etnosains mencapai ketuntasan klasikal dengan persentase 90% dan 87% siswa pada kelas eksperimen 1 dan 2 berada pada kategori kemampuan berpikir logis tahap transisi dan formal. 2. Motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen 1 berada pada kategori sangat baik 79%, baik 17% dan cukup 7%. Sedangkan kelas eksperimen 2 kategori sangat baik 36%, baik 57% dan cukup 7%. 3. Motivasi belajar siswa pada model pembelajaran kontekstual berbantuan media audiovisual bermuatan etnosains berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir logis siswa sebesar 64% untuk kelas eksperimen 1 dan 59% untuk kelas eksperimen 2. Dengan adanya media tersebut, siswa dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Siswa diharapkan dapat mengimplementasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memunculkan kemampuan berpikir logis siswa dan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.